Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Bapak Ibu, Bapak Gembala kemarin sudah menyampaikan tentang latar belakang daripada ayat ini semua ya. Bahwa di mana Paulus di sini dia sedang menghadapi berbagai perlawanan. Dia sedang menghadapi ada orang-orang yang menentangnya. Ada orang-orang yang meragukan tentang otoritas kerasulannya. Lalu ada tuduhan-tuduhan tentang bahwa dia tidak tulus. Bahwa dia tidak kompeten. Nah, kalau kita lihat bahkan Paulus di sini pun mengalami aniaya fisik. Dia ditindas, dia ditekan, dia dianiaya, dia dihempaskan. Nah, intinya orang-orang ini berusaha untuk menjatuhkan atau menghalangi Paulus sebagai utusan Tuhan. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu, perenungan bagi saya juga. Seandainya orang percaya kita berada di posisi Paulus. Kemarin Bapak Gembala juga sudah sampaikan. Apakah masih akan mengiring Yesus dengan setia? Atau kita berkata selesai saja deh. Masih sih mengiring Tuhan. Masih ikut Tuhan. Masih melayani. Tetapi pertanyaan berikutnya gini, apakah pengiringan orang percaya tersebut masih bergelora, masih berapi-api, masih bersemangat tinggi atau tidak? Nah, pesan Tuhan minggu ini, apabila Tuhan belum menyatakan selesai, jangan kita yang menyatakannya selesai. Seringkali dalam hidup ini kita merasa seperti sedang berada di tengah proses kehidupan. Mungkin kita berada di tengah-tengah proses yang sulit. Sepertinya kehidupan ini berantakan. Sepertinya kehidupan ini tidak menentu. Sepertinya kehidupan ini berisik dan sangat melelahkan. Tanpa disadari kita menyalahkan keadaan. Keadaan yang di sekeliling kita salahkan. Kadang menyalahkan orang lain. Orang percaya menyalahkan orang lain. Bahkan gini, menyalahkan waktu atas ketidakmampuan kita untuk bertahan. Sehingga kita berkata, orang percaya berkata hidup itu gak adil. Hingga pada satu titik orang percaya itu mungkin berkata gini, Tuhan cukup sampai di sini saja deh. Cukup sampai di sini. Nah, seringkali orang percaya itu memegang gini, palu hakim. Dia memegang palu hakim atas hidupnya sendiri dan dia memalukan di atas meja dan dia menyatakan gini, selesai. Sedangkan semuanya atas yang berdaulat atas kehidupan kita, yaitu Tuhan. Kita bukan pemilik hidup ini. Kita hanyalah pelari di arena yang sudah Tuhan tetapkan Bapak Ibu. Tuhan ingin gini, Tuhan ingin kita tahu bahwa perlombaan iman yang ditentukan oleh perasaan lelah, mungkin capek, itu hanya gini, keputusan kita sendiri. Nah, kalau bicara Bapak Ibu, bicara tentang lelah ya, secara fisik, secara mental, secara emosional itu kan bagian dari manusia kan. Tetapi yang menjadi kebenarannya gini,
yang menjadi kebenarannya. Tuhan itu berdaulat atas setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bukan kita. Tuhan tahu kapan kita harus berhenti. Tuhan tahu waktunya. Kapan kita harus berlari. Kapan kita harus berhenti. Kapan kita tidak sanggup lagi. Nah, kemarin Pak Ishak sampaikan kan. Sebenarnya gini, di dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing itu ada kekuatan ekstra. Ada kekuatan cadangan yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Nah, saya akan bacakan dulu apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Melalui pesannya ini Tuhan sedang mengatakan bahwa jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Atau menyatakan diri selesai ketika Tuhan sendiri belum menyatakannya selesai. Menyerah atau menyatakan diri selesai yang dimaksud di sini adalah bukanlah tentang menyerah dalam artian tidak mau iring Tuhan lagi. Namun di sini artinya menyerah pada keadaan. Kehilangan daya juang dan mengalami ketawaran hati. Nah, kembali ke tema kita. Apabila Tuhan belum menyatakan selesai, jangan kita yang menyatakannya selesai. Nah, kenapa orang percaya jangan lekas-lekas berkata selesai? Atau dilarang lekas menyerah? Yang pertama. Kenapa? Yang pertama, karena perspektif kita terbatas. Sedangkan Tuhan melihat yang kekal. Nah, sudut pandang manusia itu terbatas Bapak Ibu. Sedangkan sudut pandang Tuhan, Tuhan tahu kehidupan kita sampai ke depan sana. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saya akan baca dalam terjemahan lain ya Bapak Ibu. Dalam TSI, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Itu begini bunyinya Bapak Ibu. Karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara. Dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Justru kesusahan itu sedang menghasilkan kemuliaan surgawi yang kekal bagi kami. Kemuliaan yang tiada bandingannya. Maka dari itu semua penganiayaan dan penderitaan yang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Keren kan? Menghasilkan kemuliaan surgawi. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya akan garis bawahi Bapak Ibu. Yang sekarang ini. Nah, di sini Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan penderitaan orang percaya Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya yang sekarang ini adalah paraotekah. Paraotekah artinya apa? Artinya di sini untuk saat ini saja. Artinya sekarang. Artinya sebentar. Perspektif kita, cara pandang kita, sudut pandang kita seringkali gini. Penderitaan itu terasa seolah-olah menjadi titik akhir kita. Ketika tidak beres-beres, masalah tidak beres-beres, kita berkata, wah ini ujung udah, ini udah ujungnya nih. Ini sudah selesai deh. Tetapi ayat ini jelas mengatakan sebentar, saat ini saja. Nah, seringkali melihat penderitaan sebagai akhir segalanya. Beres, finish, selesai. Padahal Tuhan melihat gini, itu suatu proses pembentukan. Itu suatu proses pembentukan dalam setiap kita. Itu bukan akhir segalanya. Ada proses yang Tuhan kasih.
Ada pembentukan karakter yang Tuhan kasih untuk setiap kita. Nah, selanjutnya dalam ayat ini tercatat ada tulisan kekal kan? Kekal. Nah, kekal dalam bahasa aslinya itu artinya abadi, Bapak Ibu. Abadi. Itu berlangsung selamanya. Nah, kalau perspektif Tuhan, cara pandang Tuhan, Tuhan gak melihat penderitaan orang percaya sebagai titik akhir, tetapi sebagai jembatan menuju sesuatu yang tidak terbatas. Bahwa di sana kita akan mengalami kemuliaannya. Kita akan mengalami suatu penggenapan janji Tuhan. Percaya gini Bapak Ibu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, tanda kutip, dalam penderitaan itu. Dalam proses itu. Tetapi sayangnya gini, kalau kita memutuskan, Tuhan sedang membentuk kita nih. Tuhan sedang memproses kita. Tetapi kita bilang selesai. Secara tidak langsung gini, kita sedang memotong proses pengerjaan, kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan untuk kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang percaya jangan lekas berkata selesai atau dilarang lekas menyerah? Yang kedua, karena adanya proses pembaharuan batin. Nah ini, kemarin Bapak Gembala juga sudah sempat singgung. Karena adanya proses pembaharuan batin, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia, lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, kalau kita lihat dibaharui Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu artinya apa? Dalam bahasa aslinya artinya sedang dibaharui secara terus menerus. Secara kontinu terus menerus, dan proses ini tidak terjadi secara instan Bapak Ibu. Melainkan gini, hari demi hari, dari sehari ke sehari. Proses itu terus berjalan selama kita hidup. Proses itu akan berhenti otomatis sampai kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Nah, proses ini dikatakan gini, ini bukan dilakukan oleh kita sendiri, melainkan gini, tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kita, di dalam kita. Nah mungkin gini Bapak Ibu, kelelahan, ketawaran hati, mungkin beban berat seringkali menyerang manusia lahiriah kita. Itu sudah otomatis Bapak Ibu. Secara fisik mungkin, secara emosional mungkin, secara pikiran mungkin. Tapi gini, yang harus kita catat, di balik itu semua Tuhan, tanda kutip, Tuhan sedang sibuk membangun manusia batiniah kita. Tuhan sedang sibuk di sana Bapak Ibu, untuk memproses kita, untuk mendewasakan kita, untuk kita menjadikan gini loh, prajurit-prajurit yang militan, utusan-utusan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang persiapkan itu. Nah sekarang gini Bapak Ibu, bagaimana untuk kita tetap berlari, bergerak maju sampai Tuhan sendiri menyatakannya sudah selesai. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu untuk kita tetap berlari, bergerak, maju sampai Tuhan sendiri yang menyatakannya selesai. Yang pertama gini, kita harus menjaga ucapan Bapak Ibu. Caranya kita harus menjaga ucapan. Karena ucapan adalah cermin dari roh imanmu. Kenapa ucapan itu penting Bapak Ibu? Dan harus berhati-hati dalam berkata. Harus berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan kita. Karena dalam ucapan itu menentukan kita selesai atau kita terus bergerak.
Kadang-kadang kita melalui ucapan itu kita membawa palu sendiri untuk kita menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Amsal 18 ayat yang 21 demikian firman Tuhan. Di sana jelas dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita kembali ke ayat dalam poin yang pertama ini Bapak Ibu, yaitu ayat yang ke-13. Poin yang pertama ini ayat yang ke-13 ya Bapak Ibu, dikatakan di sana apa? Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Sebab ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ya kan di sana katakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mari kita bedah Bapak Ibu. Istilah roh iman itu apa sih? Roh iman. Apa roh iman itu? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, roh iman itu adalah pneuma pistis. Nah, saya akan bagi Bapak Ibu. Pneuma. Apa artinya? Artinya roh. Artinya nafas. Atau kekuatan pendorong. Nah kalau kita lihat dalam konteks ini bukan perasaan positif. Ini bukan perasaan yang baik yang dialami oleh manusia, oleh orang percaya. Tetapi di sini melainkan ada kuasa atau hembusan oleh Roh Kudus yang mengalir ke dalam batin manusia. Kekuatan pendorong. Pistis, apa Bapak Ibu? Pistis. Itu artinya keyakinan yang total. Atau kepercayaan yang teguh. Atau penyerahan diri penuh kepada kebenaran Tuhan. Nah, jadi roh iman itu bukan rasa percaya diri. Roh iman itu adalah kekuatan supranatural yang membuat seseorang mampu melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat yang 18 itu Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini harusnya menjadikan sebagai pondasi kita sebagai orang percaya untuk kita hidup. Meskipun situasi lahiriah sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kondisi lahiriah sedang kacau, mungkin sedang berantakan. Kita ulang baca ayat yang ke-13 Bapak Ibu, supaya kita lebih paham lagi. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, mengapa roh iman harus berkata-kata Bapak Ibu? Mengapa roh iman itu harus berkata-kata? Nah kalau kita lihat di dalam Mazmur 116 ayat yang 10, Paulus mengutip gini. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, ternyata di sini ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan antara gini. Antara iman, pistis, dan pengakuan kita. Pengakuan manusia. Jadi pernyataan iman di sini bukan suatu sugesti. Istilah dunia berkata gini, kita sering mendengar berpikir positif. Ya kan? Banyak orang-orang berkata ketika orang-orang menghadapi suatu masalah, berpikirlah positif. Jangan berpikir negatif. Berpikirlah hal-hal yang baik. Jangan berpikir hal-hal yang jelek. Tetapi kalau kita lihat, roh iman itu jauh sekali lebih daripada itu. Bahkan tidak ada bandingannya. Perkataan roh iman di sini
adalah keselarasan antara fakta Tuhan dan pengakuan manusia. Fakta Tuhan dan pengakuan manusia. Nah, fakta Tuhan itu apa? Fakta Tuhan itu suatu kebenaran yang bersifat mutlak, Bapak Ibu. Suatu kebenaran yang bersifat kekal. Dan ini tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Mutlak, kekal adanya. Contoh, Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Nah, sekarang pengakuan manusia itu apa? Apa yang diucapkan? Apa yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dengan keadaan. Mungkin dengan sesuatu yang kita lihat. Yang dia lihat. Sesuatu fakta yang terjadi di sekitarnya. Contoh, iya, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Iya, mungkin hidup saya tidak sedang baik-baik saja. Itu fakta atau pengakuan manusia. Tetapi gini, ternyata keselarasan itu penting, Bapak Ibu. Itu sangat penting antara fakta Tuhan dan pengakuan manusia. Karena saat kita berani untuk kita menyelaraskan pengakuan kita dengan fakta Tuhan, disitulah terjadi yang namanya gini, sinergi. Ketika kita berkata gini, meskipun bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi aku percaya Tuhan sanggup pulihkan bangsa Indonesia. Meskipun aku lelah, meskipun aku capek, aku percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan kasih support, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pengurapan, Tuhan kasih jalan keluar. Secara sadar gini, ternyata ketika kita perkataan itu, kita sedang membiarkan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita sedang melepaskan kuasa Tuhan melalui pengakuan kita. Melalui perkataan kita. Melalui apa yang kita keluarkan. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Itulah kuasanya. Dan di sini kita tidak sedang menciptakan realita ya. Sesuatu yang nyata melalui mulut kita. Melalui ucapan kita. Tetapi kita sedang mengambil realita Tuhan. Yaitu apa? Kebenaran Tuhan. Kuasa Tuhan. Untuk masuk ke dalam hidup kita. Untuk masuk ke dalam aspek kehidupan kita. Bicara tentang keselarasan Bapak Ibu. Keselarasan itu bukan menyangkal kenyataan ya. Tetapi menundukkan kenyataan itu di bawah kebenaran Tuhan. Kita gak bisa menyangkal kenyataan. Tetapi gini, kita tahu orang-orang percaya kita punya kuasa. Kita bisa tundukkan itu semua di bawah kebenaran Tuhan. Kita gak akan pernah bilang selesai, kita punya kuasa. Karena Tuhan yang memberi kuasa. Melalui apa? Perkataan kita. Ucapan mulut kita. Kita mengakui mungkin kenyataan, ya saya lelah. Tetapi kita segera bisa menambahkan kebenaran. Aku percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ya saya lelah, tetapi aku percaya Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan memberikan urapannya. Tuhan memberikan apa? Pewahyuannya. Nah mari Bapak Ibu pagi hari ini ketika kita sama-sama belajar. Mendengar firman Tuhan ini, pesan Tuhan minggu ini. Apabila Tuhan belum menyatakan selesai, jangan kita yang menyatakannya selesai. Apapun kondisi yang kita alami Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita orang percaya mulai menyerah pada keadaan. Mungkin orang percaya di antara kita mulai kehilangan daya juang. Mungkin mulai mengalami satu ketawaran hati. Nah mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Melalui pesan Tuhan ini. Kita bangun iman percaya kita.
pada Tuhan. Bahwa proses apapun, rintangan apapun, Tuhan punya tujuan. Mungkin kita berkata, saya sedang di ujung tanduk Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan lepaskan. Mungkin kita berkata selesai sudah. Tidak, Tuhan belum selesai atas hidup kita. Masih ada koma. Jangan membuat titik dalam hidup kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam tanda kutip penderitaan itu. Ada kemuliaan yang mau Tuhan kasih, yang mau Tuhan nyatakan atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas pelayanan kita, atas pekerjaan kita, atas apapun yang kita lakukan. Tuhan mau nyatakan itu. Percaya gini, di dalam setiap proses kehidupan kita ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu memegang kita. Ada Tuhan yang terus mengawasi kita. Asalkan gini kita terus melibatkan Dia. Jangan biarkan Dia. Orang Dia yang memiliki hidup kita kok. Kita libatkan Dia. Kita bawa Dia. Kita bangun perkataan iman. Perkatakan kebenaran firman Tuhan walaupun fakta itu tidak sesuai dengan kenyataan apa yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.